Ya namanya cinta, perasaan tumbuh itu tiba-tiba, tidak ada yang namanya dipaksakan kayak gitu. Cinta cinta. Aduh, ini hari ngomongin cinta, ngomongin sayang. Gak ada tuh cinta-cinta sayang-sayang. Tulus apa? Tulus apa pulus? Pemirsa Silat RCTI, ragam berita heboh dan panas berujung viral terus mewarnai media sosial. Berita-berita tersebut baik yang menyasar kehidupan para selebritis maupun berita-berita lainnya menjadi sorotan lantaran menyita perhatian besar masyarakat, khususnya para pengguna media sosial. Mulai dari heboh ultimatum kakak Virgon untuk pacar berondong ibunya Eva Manurung, hingga viral pedagang pempek gratiskan dagangannya untuk anak yatim piatu dan duafa. Dan inilah kumpulan berita heboh di sosial media yang jadi sorotan versi silet. Heboh ultimatum kakak Virgon untuk pacar berondong ibunya Eva Manurung. Hubungan ibunda Virgon, Eva Manurung, dengan pacar berondongnya Jordan Ali sepertinya tak akan berjalan mulus, lantaran hubungan layaknya ibu dan anak itu ditentang habis-habisan oleh anak-anaknya Virgon dan Feby Carol. Bahkan Virgon sampai menahan uang bulanan untuk sang ibunda sebagai bentuk hukuman. Sebaliknya Feby justru menantang Jordan Ali untuk memberikan uang bulanan sang ibunda. Tidak hanya itu, Feby juga menuding Jordan Ali hanya ingin numpang tenar lewat hubungan tak biasanya itu. Lantas bagaimana reaksi Jordan Ali dengan penolakan dari anak-anak Eva Manurung? Jordan itu memang sebatas konten sama nyokap. Gue gak ngerti misinya, dia memang pengen viral, pengen hits dengan jalur pintas. Terus ada juga yang kemesraan mereka, kayaknya kemesraan udah melebihi dari ibu dan anak, tau gak? Akhirnya di situ bro, ini gak lucu. Gue gak suka. Adik gue nyetok bulanan nyokap gue, lu bisa ngasih bulanan nyokap gue 5 juta? Bisa nggak? Sekarang mobil nyokap gue yang tadinya Desember mau diturunin gara-gara ulah lu, adik gue jadi berubah pikiran, jadi marah, jadi ngamuk. Jadi semuanya diberhentiin, kalau ada apa-apa sama nyokap gue, lu nge-take, lu mau tanggung jawab. Berjalannya waktu, perasaan Mami baper. Aku bingung nih. Lah, kok Mami perasaannya jadi beda? Setiap ada perempuan, setiap ada wanita lain yang ngedeketin aku, Mami terlalu cemburu. Awalnya diem. Jadi kata Mami juga gini, Jordan gak usah takut, ya. Rezeki sudah ada yang ngatur. Sudah ada Tuhan yang ngatur semuanya. Yuk kita kalau misalkan anak-anak Mami udah nggak mau ngasih bulanan buat aku, kita usaha bareng-bareng. Itu yang diucapkan sama Mami ke aku. Kalau misalkan ditanya gue pantas atau apa, enggak, itu salah. Ya namanya cinta, perasaan tumbuh itu tiba-tiba, tidak ada yang namanya dipaksakan kayak gitu. Cinta cinta. Aduh, ini hari ngomongin cinta, ngomongin sayang. Gak ada tuh cinta-cinta sayang-sayang. Tulus apa? Tulus apa pulus? Jawab. Jordan Ali, denger ya. Gue marah. 90% ya. Artinya Virgon, gue udah pasti gak setuju. Belum lagi adik-adiknya, yang perempuan, yang laki-laki, kebanyakan yang perempuan. Tahu sendiri perempuan pastikan, itu semua gak setuju. Bikin merinding, Chelsea Islan ceritakan pengalamannya yang hampir alami kecelakaan pesawat. Naas nyaris menimpa Chelsea Islan saat akan melakukan penerbangan Jakarta-Bali beberapa waktu lalu. Lantaran pesawat yang ditumpanginya sempat mengalami masalah mesin sebelum lepas landas. Alhasil penerbangan pun akhirnya dibatalkan. Meski Chelsea dan puluhan penumpang lainnya sudah berada di dalam pesawat. Karena jika masalah mesin itu terjadi justru di saat pesawat sudah lepas landas dan berada di udara, bukan tidak mungkin nyawa seluruh penumpang dan kru pesawat akan jadi taruhannya. Iya, aku masih ingat banget waktu itu mungkin pernah naik pesawat gitu dan pesawatnya itu tiba-tiba berhenti. Jadi udah mau take off, terus dia ngerem lagi.
Itu near death experience menurut aku. Dan itu di saat sebenarnya aku lagi berdoa di pesawat. Jadi ya aku bersyukur pesawat itu nggak jadi terbang, karena kalau misalnya terbang itu udah pasti jatuh pasti. Jadi itu masih di lepas landas ya. Iya. Karena kan rem mendadak kan, terus ada sedikit asap-asap gitu dari kiri kanannya. Itu aku inget banget, itu berarti Tuhan masih memberikan kesempatan untuk hidup. Iya. Karena itu near death experience banget menurut aku. Itu dari mana mau kemana? Dari Jakarta mau ke Bali. Jadi masih di Soekarno-Hatta. Oh iya. Atta Halilintar bocorkan nama anak kedua, ada unsur A dan H lagi. Pasca kelahiran buah hati kedua mereka, Sabtu akhir pekan kemarin, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah ternyata sudah sepakat akan mengumumkan nama putri kecil mereka hari ini, Selasa 14 November 2023. Hal itu terjadi lantaran masih harus dilakukan diskusi dengan keluarga untuk benar-benar memantapkan nama yang nantinya akan disematkan kepada sang baby. Namun Atta sedikit membocorkan jika inisial nama buah hati keduanya itu adalah A dan H, sama seperti dirinya, Aurel dan Amina. Lantas bagaimana reaksi Amina dengan kehadiran sang adik? Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa memberikan rezeki buat saya dan istri di tanggal 11 kemarin, punya putri kedua kami. Ya namanya kita udah sepakat nanti tanggal 14 baru kita kasih tahu. Selain memang kita mematangkan dulu, tapi pilihannya udah mendekati lah. Ada tinggal dua pilihan doang. Inisialnya A, huruf keduanya H, pokoknya gitu. Amina memang dari sebelum adiknya lahir dia udah mulai touchy anaknya. Terus kalau nempel sama papanya nempel banget, sekarang benar-benar meluk gitu. Biasanya nggak segininya gitu. Aktifnya lebih aktif, jadi kayak lebih pengen cari perhatiannya lebih papa aku gini gitu. Di tengah kabar tak harmonis, Ria Ricis tiba-tiba jual rumah. Rumah tangga Ria Ricis dan Tengku Rian terus diterpa kabar tak sedap. Ya, hubungan Ricis dan Rian dikabarkan tengah bermasalah yang ditandai dengan aksi Ricis menghapus momen-momen bersama sang suami di sosial medianya, serta Ricis yang belakangan kerap tampil sendiri di berbagai acara. Dan di tengah kabar rumah tangganya yang makin panas, Ricis pun kabarnya berniat menjual rumah tempat ia dulu mengandung Moana. Ada apa sebenarnya? Kita memang kerjaannya terkadang masing-masing. Ricis diundang ke sana, saya diundang ke sini. Jadi memang kebetulan memang lagi nggak sama aja. Dan insya Allah alhamdulillah kesamanya tuh barengnya waktu mau istirahat di rumah. Nah jadi rumah ini caranya mau kita jual. Jadi guys dulu rumah ini rumah ini tuh waktu itu aku DP-in sebelum nikah kan aku bayar DP, terus dilanjut sama papanya Moana bulanan, habis itu udah kita lunasin berdua. Nah setelah itu mau kita jual supaya kalau lunas uangnya mau dipakai untuk bantu-bantu rumah baru. Ayo dong guys, kalau mau dibeli ya guys ya, bantuin ya teman-teman. Enggak sih, semua kalau dijalanin mah nggak ada yang berat. Tapi makin kesini ya makin sejalan, nggak ada yang gimana-gimana sih. Ya cuman kan kalau kata orang memang jangan membayangkan pernikahan itu indah, karena pernikahan itu tidak seindah yang dibayangkan. Viral di sosial media. Masya Allah, suara murotal Al-Quran masih terdengar di atas puing-puing bangunan di salah satu rumah di Palestina yang diledakkan Israel. Heboh di sosial media suara murotal Al-Quran yang terus menggema di antara puing-puing bangunan yang hancur di jalur Gaza, Palestina, pasca dibombardir oleh Zionis Israel. Suara murotal itu terdengar jelas dari bangunan yang sudah hancur dan ditinggalkan penghuninya.
بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. Ya Allah, pokoknya selalu setiap sholat saya selalu ya Allah selalu mengirimkan doa untuk saudara kita di sana, yaitu ujian sih buat umat Islam ya, bahwa kita memang sekarang ini berada dalam situasi yang benar-benar pasti semua hancur lebur hatinya, pasti semuanya sedih, semuanya berduka, semuanya mengecam. Viral, pedagang pempek gratiskan dagangannya untuk anak yatim piatu dan duafa. Viral di sosial media, aksi mulia seorang pedagang pempek bernama Wawan atau akrab disapa Bang Jabo. Ya, Wawan yang kini telah berhijrah setelah dulu sempat mencicipi kerasnya kehidupan dunia hitam, menggratiskan pempek dagangannya setiap hari untuk anak yatim piatu dan duafa. Gamenya aku tuh, ya Allah. Baik banget, bapak siapa namanya? Jabo. Ini anak yatimnya, disuruh foto sendiri. Wah, ini sedang bikin terharu. Gak tega yang kayak gini-gini. Bapak berkah ya Pak, sehat terus ya Pak. Oke teman-teman di daerah Kebayoran bisa langsung ke sini nih. Bagus dong, bagus, sangat bagus. Ya sangat menginspirasi banget. Pokoknya kata pertamanya bagus lah gitu. Tentang dia menginspirasi orang apa enggak, ya terserah orang yang melihatnya gitu. Tapi bagus lah itu. Heboh, Patricia Goh bertemu dengan mantannya Jisoo Blackpink, An Bo Hyun dan Kim Woo Jun. Hadir di acara Asia Model Festival 2023, model sekaligus presenter Patricia Goh dipayungi keberuntungan karena bisa bertemu langsung dengan aktor tampan Korea An Bo Hyun dan Kim Woo Jun. Dalam postingannya, Patricia tampak duduk manis di samping An Bo Hyun yang merupakan mantan kekasih Jisoo Blackpink. Sementara saat bertemu Kim Woo Jun, aktor drakor My Dearest, Patricia justru tampak petakilan dengan pamer love sign dengan pose tak biasa. Alhasil, Kim Woo Jun pun tersenyum salah tingkah meski pada akhirnya ikutan pamer tanda cinta ala Korea seperti Patricia. Okay. Okay. Lucu dan pintarnya Ryanza yang sudah pintar baca doa setelah dan sebelum makan, hingga salting saat dapat video dari Gempi. Kumpulan berita heboh di sosial media yang jadi sorotan versi silet ditutup oleh ulah lucu, menggemaskan dan juga pintarnya Ryanza Malik Ahmad alias Cipung. Ya, Cipung yang pada tanggal 26 November mendatang genap berusia 2 tahun, diam-diam ternyata sudah mahir membaca doa sebelum dan sesudah makan. Di luar itu, Cipung juga membuat gemas netizen setelah terlihat salting dan malu-malu saat di video call oleh Gempi. Hal ini juga sempat membuat Mama Gigi gemas dengan tingkah si bungsu. Allah, terus
baik anak Mima Yoda mana Yana ada mana. Amin. Aminnya mana? Amin. Masya Allah. Masya Allah. Dah. Pedes. Enggak. Apa yang pedas? Itu. Enggak. Udah selesai makannya, udah makannya kenyang. Ya udah berdoa. Tangannya mana? Tangan. Berdoa dulu. Alhamdulillah Wadi Ahmana Syasa Ona Wahanan Senang Muslim. Amin. Aminnya ke muka dong, sayang. Amin. Ya, oke. Alhamdulillah. Tuh lihat nih video dari Kakak Ampi. Itu malu sih. Ini cie. Ini loh, nih lihat nih. Cie. Nih. Balas dong. Balas dong. Balas ini Kakak Ampi, balas. Balas ya, gimana? balas ya. Aja udah di Jakarta, bilang gitu. Nanti main dong. Aja mau main sama Kakak Ampi? Nanti bilang. Jawab bilang. Kampi. Jawab. Bilang aja, jawab dulu. Ini gimana sus nih gini? Jawab dulu, bilang. Kamera depan. Ini bilang nih Kakak Ampi gitu. Lagi. Kakak Ampi. Kakak Ampi. Ini Kakak Ampi dulu bilang dulu ya. Ya alhamdulillah, tapi sama aja sih buat aku sih, mau anak aku atau anak orang lain, namanya anak bayi itu lucu lah. Tetap anak bayi itu memang masa dimana orang tua ingin mengabadikan kelucuannya, kepolosannya yang tidak akan terulang lagi. Kita kan komunikasi sama dia kan dia juga nggak dibayi-bayin, kita komunikasi sebagai ya anak sama ibunya aja, jadi ya membahasakannya senormal-normal mungkin.